Pagi-pagi gini langsung keinget satu lagu di gereja pas sekolah minggu nih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bentar. Oh, saya pernah dengar nih lagu ini nih, pernah dengar waktu sekolah minggu dulu ya. Dalam gereja Katolik ini terkenal loh lagu ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau nggak salah lah, ini lagu ini menggambarkan tentang Trinitas loh, konsep Trinitas dalam gereja Katolik. Trinitas, aku pernah denger sih di gereja. Trinitas itu apa sih? Nah, masa kamu nggak tahu sih Trinitas itu apa? Trinitas itu yaitu Tuhan yang satu dalam 3 kepribadian, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, benar sekali itu teman-teman. Saya tuh juga pernah dengar waktu dulu sekolah minggu ada salah satu romo itu menjelaskan tentang konsep Trinitas. Dia tuh menjelaskan begini. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu mereka tuh satu kesatuan tetapi terdiri atas 3 pribadi. Nah, mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Bentar, berarti satu Tuhan jadi 3. Berarti 3 Tuhan dong. Nah, itu loh guys. Itu benar-benar membingungkan. Bagaimana kita bisa memahaminya? Nah, teman-teman, daripada kita bingung nih, saling bertanya satu sama lain apa itu Trinitas. Nah, untuk lebih baik kita memahaminya dan sangat sederhana, mungkin kita bisa melihat dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, kita bisa melihat air. Air ini kan terdiri atas uap, cairan, dan es. Nah, tetapi dia tetap satu sebutan sebagai air. Atau kita bisa menganalogikannya misalnya nih dalam kehidupan kita sehari-hari, entah di kos, entah di kontrakan atau tempat keluarga, kita mengenal telur ayam. Telur itu terdiri atas 3 bagian atau 3 karakter, yaitu cangkang atau kulit luarnya, putihan, dan kuningan. Nah, tetapi dalam ketiga karakter atau 3 bentuk itu mereka tetap disebut satu, yaitu telur. Nah, begitupun dengan konsep Trinitas dalam gereja Katolik. Trinitas itu terdiri atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, apa kaitannya Trinitas ini dengan analogi singkat tadi teman-teman? Misalnya nih kita melihat telur nih. Nah, telur itu kan terdiri atas 3 tadi nih. Cangkang, kuningan, dan putihan. Nah, cangkang ini dia sebagai pelindung. Nah, di mana sikap Allah ataupun pribadi Allah yang senantiasa melindungi umatnya. Nah, sementara putihan itu kita mau melihat atau menggambarkan dia sebagai pribadi Yesus yang mau terjun langsung ke dunia, hidup bersama umatnya dengan para pengikutnya dan menebus dosa-dosa manusia yang ada di dunia. Nah, yang ketiga ini kuningan, kita menggambarkan atau melihatnya sebagai sosok ataupun pribadi Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap karya keselamatan yang diwartakan Yesus kepada manusia. Begitupun dengan kehidupan kita sekarang. Nah, itu konsep Trinitas. Bagaimana? Dengan demikian, mari kita memahami konsep Trinitas dalam gereja Katolik. Tapi bagaimana mungkin ketiga pribadi ini bisa berinteraksi satu sama lain? Tentu bisa dong mereka berinteraksi. Nah, untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nah kita memahami begini ya teman-teman. Ketika kita berbicara tentang es, cairan, dan uap, tentu kita akan berbicara tentang air, soal air. Nah, gitu pun dengan kalau misalnya kita berbicara tentang konsep telur nih, cangkang telur, kuningan telur atau putihan telur, tentu kita berbicara dalam satu lingkup, artinya satu sebutan yaitu telur yang adalah satu, mempunyai 3 karakter ataupun 3 bentuk atau pribadi. Itu pun dengan bagaimana kita memahami tentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka ini adalah 3 pribadi tetapi satu dari kesatuan. Mereka saling mendukung. Jadi Trinitas adalah kesatuan dalam keberagaman. Nah, itu dia, tepat sekali guys. Kita itu dapat memahami konsep tentang Trinitas loh. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa memahami Trinitas hanya sebatas konsep dong.
tentu di dalamnya ada isi, ada sesuatu yang dapat kita ambil. Artinya konsep Trinitas ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Dengan kita bernafas, kita bisa makan, kita bisa hidup. Itu adalah konsep Trinitas yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia nyata saat ini. Saya sudah mulai memahami sedikit demi sedikit nih teman-teman tentang Trinitas. Ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang Trinitas, aku tuh jadi penasaran nih, bagaimana sih konsep Trinitas relevan dalam kehidupan sehari-hari kita? Mungkin kita bisa melihatnya dari perspektif antar manusia deh. Misalnya, kita bisa membandingkan Trinitas ini dengan konsep keluarga. Gitu aja gampang. Nah, tepat sekali itu. Sangat benar. Nah, dalam keluarga itu kan terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, mereka ini satu kesatuan dalam hubungan kasih dalam ikatan keluarga mereka. Jadi mereka saling melengkapi juga, sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang keluarga itu kan sering ada konflik dan ketegangan. Apakah itu juga terjadi dalam Trinitas? Sebenarnya iya sih, kalau dalam perspektif keluarga memang dalam keluarga sering ada konflik atau pertengkaran dalam keluarga. Tapi ada tapinya nih loh, dalam konsep Trinitas berbeda. Nah, mereka ini antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini mereka selalu harmonis. Artinya mereka selalu saling melengkapi dalam ikatan cinta, satu kesatuan dari antara mereka semua yang memiliki tiga pribadi, tetapi tetap dalam hubungan cinta kasih sesama mereka. Jadi, jika kita ingin memahami kesatuan dan cinta yang sempurna, kita bisa melihat dari Trinitas dong. Nah, betul sekali. Konsep Trinitas ini mengajarkan kita tentang pengampunan, kesetiaan, kerendahan hati, yang menjadi contoh antar kita manusia. Iya juga sih. Jadi, apakah ada cara praktis kita untuk menerapkan konsep Trinitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Pasti ada dong. Saya percaya bahwa kita sebagai umat Kristiani, kita dapat mencerminkan Trinitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin melalui pengampunan, kasih, ataupun kesetiaan kita terhadap sesama. Nah, benar sekali guys. Kayaknya kita sudah semakin pandai, semakin pintar ya tentang memahami tentang Trinitas ya di sini ya. Sepertinya kita juga sudah bisa nih mencerminkan kasih Bapa kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sikap Kristus juga sudah kelihatan di dalam sesama kita. Kita sudah mau berkorban dengan orang lain, keluarga, teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, pasti dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu tuntunan dong. Nah, tuntunan siapa? Roh Kudus pastinya. Nah, bagaimana caranya? Dengan berdoa, meditasi, dan lain-lain. Itu cara praktis loh. Dalam kehidupan kita sehari sangat-sangat sederhana. Ya, tapi guys, kadang-kadang agak sulit untuk mempraktekkan kasih dan pengampunan loh. Terutama ketika kita itu tersakiti, terluka pada orang lain kayak gitu. Nah, bener, setuju banget aku. Nah, kayak gitu, gimana sih cara kita mengatasinya? Nah, salah satu caranya ketika kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup, kita bisa meminta bantuan atau pertolongan kepada Tuhan. Nah, melalui apa? Tentu melalui doa, meditasi, refleksi, dan lain-lain. Nah, setelah kita menerima pengampunan dan kasih dari Tuhan, kita juga bisa loh memberikan pengampunan dan kasih kepada orang lain. Ya, meskipun tidak gampang sih soal itu. Ya, benar sekali. Dan dengan menjadi teladan bagi orang lain, kita juga dapat memperluas kesadaran kita akan kebaikan cinta kasih dengan dunia ini loh. Oh, gitu. Nah, gitu teman-teman konsep Trinitas dalam Gereja Katolik.